Saya Naya Syawita sebagai Kartini. Saya Anissa Nurfadilah sebagai ayah Kartini. Saya Ayunda Zahra sebagai Raden Aryo Singgi. Saya Nisa Kolbi sebagai Rosa Bendanon. Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Terkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, yang kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Kartini, Ada apa ya? 2 hari yang lalu, Raden Aryo Singgi datang kepadaku. Ia mengutarakan keinginan hatinya untuk meminangmu. Meminangku? Ayah, di usiaku yang sebelia ini? Tidak ayah, aku tidak mau. Nak, sudah waktunya kau untuk menikah. Dia adalah seorang bangsawan Rembang. Bersamanya, hidupmu akan tercukupi. Ini bukan masalah kecukupan hidupku ayah, tapi masa depanku. Menikah berarti memberhentikan sekolahku, dan aku tidak menginginkannya. Aku masih ingin tetap bersekolah ayah. Kartini, ini adalah ketetapan adat istiadat. Setelah dipingit, tibanya saat kau untuk menikah. Aku mengerti ayah, tapi setelah menikah, hidupku tak lagi sama. Aku ingin bersekolah seperti mereka. Ayah, izinkan aku untuk bersekolah ayah. Aku mohon ayah. Tidak, Kartini. Aku ini ayahmu. Aku yang berhak menentukan masa depanmu. Kau tak perlu meneruskan sekolahmu itu, Kartini. Bisa membaca dan menulis itu pun sudah cukup. Kau akan tetap nikah. Ayah! Apakah semua wanita harus sama sepertiku? Hanya bisa merasakan pendidikan dengan tingkat dasar, kemudian harus dinikahkan. Sedangkan mereka, kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mereka berhak memimpin, mereka berhak berbicara. Sedangkan aku, apa hakku? Apa yang bisa kukatakan dan apa yang bisa kulakukan? Kini aku hanya bisa berdiam diri, menerima dan menuruti semua perintah ayah. Ini semua tak adil bagiku. Kartini berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuknya mencurahkan kepedihan. Di dalam benaknya hanya terpikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di lain sisi, Rosa Bendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini dan ia pun membacanya. Kepada sahabatku, Rosa Bendanon. Bahasa mana sebenarnya? Meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam itu tidak ada. Hanya ada bahasa yang ajaib, yang tak terucapkan, yang tak berwujud kata-kata maupun lambang huruf. Tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih, cermin jiwa yang cerah.
Saya sangat sayang pada kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya, karena dia tidak dihargai dan ditindas, seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang terang ini. Rosa, apa kau datang bersama Stella dan Pankol? Mana mereka? Mereka tak bersama aku, Kartini. Mengapa, Rosa? Stella, Pankol, dan juga diriku akan pergi ke Belanda. Kami akan menempuh sekolah yang lebih tinggi lagi. Jangan katakan jika kau akan meninggalkanku, Rosa. Kau pasti akan bawaku bersama kalian, kan? Maafkan kami, Kartini. Kami tahu bahwa ayahmu tidak akan mengizinkanmu untuk ikut ke Belanda. Apa kau tahu, Rosa? Seorang bangsawan Rembang telah datang pada ayahku. Dia ingin meminangku, dan ayahku pun menyetujuinya. Sedangkan aku akan berhenti bersekolah. Rosa, aku tahu ini berat bagimu, tapi terimalah, ini adalah adat istiadatmu. Rosa, bawalah aku bersama kalian. Maafkan aku, Kartini, ini waktunya aku untuk pergi. Tapi, Rosa! Kepedihannya kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkannya. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secercah harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Ambendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu. Hingga Tuan Ambendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. Ayah, aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda. Dari mana kau mendapatkannya? Dari Tuan Ambendanon. Dia adalah ayah dari sahabatku. Ayah, izinkan aku untuk pergi ke Belanda. Tidak, Kartini. Pendidikan itu memang penting, apalagi dengan beasiswamu. Tapi Kartini, seorang wanita tak pantas untuk berpendidikan yang berlebihan. Ayah bilang ini berlebihan. Apa maksud ayah? Aku hanya ingin tetap bersekolah, ayah. Sudahlah, perintahku sudah tak bisa diubah. Sebentar lagi, Raden Arasinggi akan datang untuk menemuimu. Ayah! Kartini, tentunya kau telah mendengar ini dari ayahmu, bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti membicarakan apa yang telah ku ketahui, Raden. Untuk berbicara tentang hal meminang, kau hanya perlu mengutarakannya pada ayahku. Sedangkan ayahku pun tak meminta kesediaan dari diriku. Mungkin yang kau katakan itu memang benar, Kartini. Tapi perlu kau ketahui, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta? Kau bilang sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta? Sederhana sekali pemikiranmu itu, Raden. Berbicara tentang cinta, dalam diri ini pun juga tertanam sebuah cinta, Raden. Namun, cinta yang kupunya bukanlah cinta yang seperti kau anggap. Cinta yang kupunya adalah cinta yang tertuju pada mereka, kaum wanita. Kartini, apa maksudmu? Aku benar-benar tak mengerti. Aku ingin memperjuangkan cintaku, Raden. Aku ingin memerdekakan kaum wanita dari kebodohan. Tentunya aku pun harus berpendidikan. Lalu, bagaimana dengan cintaku, Kartini? Biarkan aku memperjuangkan cintaku ini. Aku akan berjanji, akan berbicara pada ayahmu tentang keinginanmu untuk bersekolah. Lalu, bagaimana jika ayahku tetap melarangku untuk bersekolah? Jika ayahmu tetap melarang, aku akan tetap mendukung cita-citamu. Akan kudirikan sekolah sebagai tempat untukmu mengajar dan belajar. Jika benar ucapanmu itu, akan kupercaya kata-katamu dan akan kuterima pinanganmu, Raden. Terima kasih, Kartini. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu, Raden. Terima kasih. Terima kasih kembali. Aku akan menghampiri ayahmu. Kupanjatkan syukur padamu, Tuhan. Entah apa rencanamu. Aku berjanji akan kujunjung harkat kaumku dan kuperjuangkan pendidikanku bersama kaum wanita. Dan akan kurubah dunia ini menjadi lebih baik lagi.
Inilah janji Kartini, inilah cita-citanya. Memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan apa yang seharusnya ia dan kaumnya dapatkan. Dan beruntunglah kalian para kaum wanita yang kini telah merasakan apa yang seharusnya didapatkan. Gunakan dan perjuangkanlah hak kalian sebagaimana mestinya.